Ya, silakan kalau mau bertanya. Tanya Pak. Ya. Oh, siapa tadi? Ya silakan Pak Adi. Oh ya, Pak Esra, saya ini kan percaya bahwa sebetulnya Alkitab itu word by word itu kan sudah dirancang sebelum dunia jadi, itu Pak. Sebetulnya kan sudah tertulis apa nanti. Jadi sebetulnya Roh Kudus sendiri itu yang merancang nanti itu ditulis dengan gaya bahasa disesuaikan dengan orang gitu. Apakah begitu ya Pak? Bisa Pak? Memang firmannya atau kerikmannya ya itu memang sudah ditetapkan, tetapi bahwa itu disampaikan dengan wadah seperti apa atau dengan cara penyampaian seperti apa, itu tetap diri penulis itu masuk. Jadi Allah bisa memakai kebebasan penulis di dalam mengekspresikan dirinya, tapi juga firman-Nya disampaikan dalam ekspresi-ekspresi manusia. Seperti itu. Tapi tentunya kan bukan garis besar Pak yang dirancang di awal itu sudah detail seperti apa ini Pak? Tentu saja dalam penetapan Allah atas segala sesuatu yang terjadi, ya tentu sampai detail-detail. Tapi itu berbeda dengan penulisan, ya. Jadi bahwa apapun yang terjadi itu ditetapkan oleh Allah, ya. Tetapi di dalam penulisan untuk disampaikan kepada manusia itu kan beritanya kan tidak berbeda, hanya gayanya. Gaya tulisnya itu yang muncul di sana. Tapi beritanya tetap sama. Untuk masalah Yob tadi Pak ya. Itu kadang ada angka yang berbeda itu, misalnya di Raja-Raja dan Tawarik atau apa saya lupa, itu sampai kadang angkanya beda ribuan itu. Ya, nanti, ada yang sampai gitu ya Pak? Nanti kita bahas dalam Inerrancy of the Bible dalam pelajaran berikut. Oh ya. Ya. Ya, Pak boleh tanya dengan Maurits Pak. Ya. Saya dulu boleh Pak? Oh silakan. Iya, thank you Pak. Ya, terima kasih Pak Ezra. Pak, ini kan waktu saya mendengarkan materi-materi Bapak di YouTube gitu ya Pak ya, saya semakin disadarkan bahwa memang kalau kita sebagai pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan itu memang nggak bisa sembarangan. Ternyata kalau kita salah menafsirkan, kalau kita nggak tahu bahasa aslinya, sehingga nanti waktu kita berkhotbah menyampaikan firman, nanti orang bisa salah tangkap, bahkan juga bisa sesat gitu. Nah, sementara kan kita orang-orang awam ini, termasuk saya pribadi Pak, ya puji Tuhan sudah dipercaya juga untuk menyampaikan firman Tuhan gitu di gereja. Sementara kalau nggak betul-betul tahu belajar, itu kan juga berbahaya. Nah, mungkin Pak Ezra punya pandangan buat orang-orang awam seperti saya ini, yang sudah dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, itu sementara kalau untuk belajar bahasa Yunani dulu, bahasa Ibrani dulu, itu ya tentu kan makan waktu Pak, dan juga kan tidak mudah. Kira-kira sampai sebatas mana ya Pak minimal gitu supaya ya paling nggak buat saya pribadi lebih percaya diri untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Tentu berdoa dulu, tentu ya saya juga ikutan ini juga kan supaya memperlengkapi. Tapi menurut pandangan Pak Esa supaya tidak salah dalam arti bahasa Yunani yang detail, yang tadi kan Bapak menyampaikan ini kata-katanya berbeda dan segala macam, itu kan butuh pengetahuan yang perlu didapatkan dulu gitu Pak. Ya, untuk sebelumnya kita lihat dulu ya, 1 Timotius 1. Ya, ayat 6, 7. Tapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi ada orang yang mau jadi pengajar tapi nggak ngerti, inilah yang menghasilkan kesesatan. Ya. Dan banyak orang model seperti itu. Ya. Nah, itulah sebabnya kesesatan banyak muncul ya lewat YouTube. Itu gara-gara banyak orang mau jadi pengajar tapi tidak cukup belajar. Nah, itulah sebabnya saya menyadari itu dari dulu. Misalnya gereja-gereja di timur sini ya. Gerejanya besar-besar, jemaatnya ribuan. Pendetanya cuma 2, 3. Terus melayani ribuan orang bagaimana? Maka majelis-majelis gereja itulah yang harus berkhotbah. Di rumah tangga, dalam kelompok-kelompok. Dan banyak majelis gereja yang ditugaskan berkhotbah tanpa mengerti apa yang harus mereka khotbahkan. Itu
Saya melihat ini sudah dari 20 tahun yang lalu itu. Ya. Itulah sebabnya saya sejak dari tahun 2002, 2003, itu saya mendirikan sekolah namanya STA, Sekolah Teologi Awam. Melatih orang awam dalam doktrin yang benar, lalu cara menafsir, cara berkhotbah, dan beberapa prinsip ilmu yang lain. Saya melakukan sekolah itu beberapa tahun kemudian sampai akhirnya sekolahnya berhenti setelah saya bangun gereja. Setelah saya bangun gereja karena akhirnya saya fokus kepada PA saja di gereja. Maka di gereja saya PA itu kita belajar doktrin semua, belajar eksposisi, ya segala macam yang ketat-ketat. Nah, akhirnya setelah masa online ini, gara-gara pandemi ini baru saya berpikir bagaimana saya tidak menghidupkan kembali saja sekolah saya yang dulu untuk orang awam itu. Makanya sekarang saya membuat Ezra Sorrow Bible Class ini untuk mengajar orang awam di dalam kebenaran. Nah, kalau dalam hal penelitian memang harus meneliti bahasa asli, itu penting. Tapi minimal kita punya alat bantu. Nanti saya akan menolong dalam waktu kita belajar ilmu tafsir. Ya, ada alat-alat bantu yang harus kita punya. Ya, saya beri contoh saja, misalnya gini loh Pak ya. Ini dulu ya. Kalau saya mau bahas teks apa gitu ya, misalnya Matius 5 ayat 3. Ya. Menurut kita lihat dulu, kalau Matius 5 ayat yang ketiga, dibilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Menurut ayat itu begitu. Nah, kita harus harus membanding terjemahan. Kita bisa membanding terjemahan, misalnya kita ambil terjemahan ini saja. Lama berbahagialah segala orang yang rendah hati. Tadi bilang miskin, ini rendah hati. Karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Kita lihat Indonesia sehari-hari, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Dan hanya bergantung pada Tuhan. Lihat di dalam King James. Ya, poor in spirit. Terjemahan-terjemahan yang lain bisa dilihat. Tapi pada akhirnya kita juga mesti lihat ke apa ini? Matius 5 ayat 3. Berbahagialah. Ternyata gunakan bahasa Inggris blessed. Dan Yunaninya makarios. Makarios itu artinya apa? Nah, makarios itu kita mesti cari tahu artinya. Misalnya makarios di sini dia gunakan kata makarios. Nah, ini makarios ini dia memberikan contoh-contoh penggunaan makarios. Itu bisa artinya diberkati, bisa artinya happy, ya. Oh, bisa diberkati, bisa happy. Nah, kalau dia diartikan diberkati itu contoh ayatnya ini nih semua nih. Ya. Kalau dia diterjemahkan makarios itu adalah happy, ini ayat contohnya. Oh, gitu ya. Nah, kalau lihat lagi Kamus Strong, dia menjelaskan makarios itu apa? Dikasih penjelasannya. Ya, Kamus Thayer, makarios itu artinya apa? Nah, setelah melihat ini saya juga perlu lihat bagaimana penafsir-penafsir mengartikan itu. Ya, penafsir Albert Barnes bilang apa? Berbahagialah orang, dijelaskan apa itu? Apa artinya poor in spirit, dijelaskan. Habis Albert Barnes, Joseph Benson bilang apa? Adam Clark bilang apa? Ya. Lalu Johnson bilang apa? Ini ada banyak penafsir. Nah, setelah itu kalau saya mau cari tahu ayat apa saja sih yang berhubungan dengan Matius 5 ayat 3 ini, saya bisa lihat di sini. Saya bisa ketemu, ini ayat yang berhubungan. Kalau omong diberkati, ini ayatnya ada banyak nih. Omong miskin, ayatnya ada banyak nih. Ya. Nah, setelah saya habis makarios, berbahagialah orang yang miskin. Miskin itu apa? Coba lihat di sini. Tokos. Nah, tadi kan saya ngomong tuh bahwa miskin itu ada dua. Ada penikros, ada tokos. Ternyata di sini tokos loh. Tokos itu artinya apa? Kita sedikit lagi, belajar lagi. Tokos itu menurut Thayer definition dikasih jelaskan tokos itu 1, 2, 3 artinya. Ya, dalam Strong itu dikasih artinya apa itu tokos. Lalu di King James dia bilang tokos itu bisa berarti miskin. Ini contoh-contoh ayatnya. Ini artinya wah. Habis itu miskin, berbahagia orang miskin in spirit.
Nah, satu-satu begitu. Sudah pusing belum, Pak? Nah, itu baru contoh. Berarti itu studi itu berat itu. Makanya kalau saya bikin khotbah itu saya bisa duduk dari Sabtu pagi-pagi sampai Minggu pagi-pagi itu. Kalau mengerjakan itu, memeriksa komentari. Jadi kalau saya belum terlalu pakar dalam bahasa Yunani, maka minimal saya pertama saya punya lihat loh tafsiran-tafsiran yang bagus tuh. Ya, tafsiran-tafsiran tuh ada yang dia memberikan pengertian-pengertian, ada yang kajian bahasa kata. Nah, itu harus cari di situ. Atau setelah itu, atau saya punya aplikasi kayak tadi, itu kan menolong. Jadi mau cari kata apa itu, oh kata ini artinya ini. Ya, sama seperti Matius 5 ya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Aku berkata padamu setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina. Kok memandang perempuan saja mengingini sudah berzina nih? Kita lihat orang cantik kan juga tidak bisa pacaran lagi. Ya, memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina. Tapi kalau dilihat terjemahan lama, dia bilang tiap-tiap orang yang memandang seorang perempuan serta bergerak syahwatnya. Wah, apa itu artinya bergerak syahwatnya? Lihat Indonesia sehari-hari. Dia bilang, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, oh berarti bukan hanya menginginkan biasa, tapi menginginkan dengan nafsu birahi. Nah, lalu belum kita mesti cek lagi bahasa aslinya apa. Nah, gitu. Jadi dibutuhkan aplikasi, ada kamus, ada kamus Alkitab, kamus Yunani. Itu butuh alat-alat bantu seperti itu. Saya saran begitu. Punya Alkitab lebih dari satu terjemahan untuk perbanding-bandingan. Begitu. Oke. Maurits, Pak. Ya. Waktu Musa menerima 10 hukum Allah, itu kan dalam loh batu. Ya. Berarti Allah yang sudah menuliskannya. Ya. Itu masuk yang mana di sini? Wahyu, inspirasi, atau iluminasi? Ini kan wahyu secara langsung. Ya. Wahyu secara langsung dari Allah, dia memberikan itu. Jadi dalam hal itu, dalam penulisan 10 hukum, khusus 10 hukum, itu kan bukan urusan Musa itu. Ya. Ya, di dalam 2 loh batu itu adalah urusan Allah. Jadi itu adalah wahyu dari Allah. Dia bukan berkaitan dengan inspirasi, bukan berkaitan dengan iluminasi, tapi berkaitan dengan wahyu. Wahyu langsung ya, Pak? Ya, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya, Pak. Ya. Ya, jadi sambung tentang yang tadi itu penjelasan tentang penulis seperti Lukas itu. Ya. Jadi kita boleh katakan bahwa orang seperti Lukas, dia tidak menerima wahyu dari Tuhan secara langsung, tapi dia tetap menerima inspirasi dari Tuhan. Tergantung apa definisi dari wahyu. Kalau wahyu dianggap sebagai sesuatu yang adikodrati, maka kita menganggap bahwa oh kalau begitu Lukas tidak melalui sesuatu yang adikodrati, dia penelitian. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak menerima wahyu, tapi hanya menerima inspirasi. Jadi kan seperti dia kan tidak menerima seperti rasul-rasul yang lain yang memang langsung menulis, yang menerima langsung dari Tuhan. Tapi dia melakukan penelitian, jadi mungkin bagaimana ya? Dia menerima inspirasi, Tuhan menjaga tulisannya, tapi untuk menerima langsung kan seperti pikiran yang keluar dari dirinya sendiri gitu. Kan begini, kan bahan-bahan inspirasi ini kan ada banyak. Bisa bahan langsung dari Allah, bisa bahannya nubuat, bisa bahannya sejarah, bisa bahannya semacam puji-pujian seperti Mazmur-Mazmur dan lain sebagainya. Itu cakupan materi-materi wahyu atau bahan hasil penelitian. Ya, itu memang ada materi itu, tapi saya tidak memasukkan itu karena kepanjangan, ya. Tapi itu memang masuk pada
bahan-bahan yang tercakup di dalam wahyu dan inspirasi. Ya, Oke. terima kasih. Ada lagi Pak Esra? Ya. Malam Pak, mau tanya. Tadi kan Pak Esra menyampaikan bahwa inspirasi itu hanya sampai kepada penulisan saja, Ya. tidak sampai kepada untuk penerjemahan. Ya. Nah, bukankah seharusnya bahwa penerjemahan juga akan dikawal oleh Tuhan sehingga tidak terjadi kesalahan? Terus jika terjadi kesalahan dalam dalam hal penerjemahan itu, apakah itu tidak termasuk mengurangi atau menambahkan satu kalimat di situ atau firman sudah berkurang, artinya sudah melanggar kan gitu? Gimana menurut Pak? Tidak dong, itu kan namanya penerjemahan. Jadi dia mau diterjemahkan ke bahasa apa saja, tapi itu bukan urusan pekerjaan Roh Kudus bisa diterjemahkan salah atau tidak, tapi keterbatasan bahasa. Misalnya apa ya? Saya kasih contoh kata Yunani, praus. Praus itu apa? Praus itu begini Pak. Praus itu adalah satu posisi di antara dua posisi ekstrim. Kalau ini besar sekali, ini kecil sekali, praus di tengah. Kalau ini marah terus, yang ini tidak pernah marah, praus di tengah. Yang ini kaya sekali, yang ini miskin sekali, praus di tengah. Nah, lalu dia bilang, berbahagialah orang yang praus. Bapak mau terjemahkan apa? Praus itu. Nggak ada di bahasa Indonesia, itu masalahnya. Ya, nggak ada di bahasa Indonesia. Tapi ya kita lihat ini muncul kan? Praus 555. Lalu diterjemahkan apa oleh lembaga Alkitab? Nah, lembaga Alkitab kita menerjemahkan Matius 5 ayat yang ke-5 ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, ini lemah lembut ini tidak cocok dengan arti praus. Terus, terjemahan lama dibilang lembut hatinya. Terjemahan baru dibilang rendah hati. Satu bilang rendah hati, satu bilang lemah lembut, terus artinya apa? Praus itu tidak ada arti. Tidak ada kata yang cocok di Indonesia untuk menerjemahkan praus. Nah jadi ini bukan persoalan pekerjaan Roh Kudus, tapi keterbatasan bahasa. Lalu, contoh lain Pak ya. Gini, ada satu jenis bunga di Israel, di Palestina sana. Ya, ini bunga ini kalau dia tumbuh, dia seperti pohon pisang yang nanti kalau dia tumbuh dia punya kembang. Tapi dia hanya berkembang satu kali seumur hidup. Setelah itu kembangnya layu, dia tidak pernah berkembang lagi. Nah, itu bunga apa? Nah, kita kalau lihat di Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke 28. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Alkitab Indonesia bilang bunga bakung. Kalau di Alkitab bahasa Inggris, dia bilang, ya, dia menerjemahkan sebagai, Matius 6 ayat yang ke-28. Dia menerjemahkan bunga lili. Itu mana tuh kata lilis? Ya, the lilies. Dia menerjemahkan bunga lili. Tapi sebenarnya terjemahan ke bunga lili dalam bahasa Inggris juga salah. Terjemahan ke bunga bakung juga salah. Lah terus bunga apa itu?
Ya. Kalau kita lihat Matius 6 ayat 28, ini bunga krinon. Nah, hanya bunga krinon itu adalah bunga seperti tadi, bunga krinon. Tapi mau terjemahkan ke Indonesia, cari yang sepadan dengan krinon tidak ada. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, mau cari tidak ada. Ya, jadi susah. Terpaksa Alkitab Indonesia terjemahkan bakung. Terpaksa Alkitab bahasa Inggris terjemahkan itu sebagai bunga lili. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, ya. Nah, saya mau minta saudara nanti tolong memperhatikan video ini ya. Dia tuh udah enggak. Sabar ya. Nah, tadi saudara lihat video ini, saya jelaskan problematika penerjemahan Alkitab. Ini ada dua session. Saya berikan banyak contoh bahwa ternyata dalam menerjemahkan Alkitab itu susah. Jadi itu bukan karena pengaruh, bukan masalah pekerjaan Roh Kudus, tapi ini masalah keterbatasan bahasa dan banyak hal yang lain. Nah, ini seri 1, ya. Saya kira ada 2 ini ya. Problematika penerjemahan Alkitab 1 dan problematika penerjemahan Alkitab 2. Silakan buka di YouTube saya untuk lihat itu. Ya. Jadi itu problem bahasa, Pak. Artinya tidak ada pelanggaran dalam hal mengurangi atau menambahkan gitu, Pak ya? Tidak, kita sedang berusaha untuk mendekati asli. Tapi ternyata karena faktor bahasa sehingga akhirnya terbatas. Itulah sebabnya kadang-kadang kalau bahasa ini berkembang, kadang-kadang kenapa butuh terjemahan Alkitab yang lebih baru. Ya, ini Pak lihat contoh ini ya. Ini kan terjemahan di sini nih, terjemahan baru kan? Terjemahan baru. Tapi ada, lihat ini terjemahan baru edisi 2. Yang ini. Kenapa ada edisi 2 lagi? Ya karena dirasa bahwa perlu adanya perbaikan terjemahan-terjemahan. Makanya ada terjemahan revisi. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang Islam sampai mereka bilang bahwa firman Tuhan kok pakai revisi-revisi. Mereka tidak sadar juga bahwa ternyata Al-Qur'an juga itu ada revisinya. Tapi revisi terjemahan, ya. Revisi terjemahan. Kalau coba lihat ini ya. Ini lihat. Pemerintah revisi terjemahan Al-Quran rampung 2019. Ya mereka juga revisi dong. Tapi bukan Al-Qurannya, tapi terjemahan Al-Qurannya yang ada edisi revisi. Ya sama juga dengan Alkitab itu bisa ada terjemahan revisi, revised standard version. Jadi itu tidak mempengaruhi, tidak sedang menambah atau mengurangi, tapi itu proses untuk supaya Alkitab lebih mendekati pengertian dari bahasa asli. Ya. Selamat malam Pak Estra. Ya. Selamat malam Pak Estra. Tadi saya melihat Pak Estra menayangkan memakai aplikasi eSword. Ya. Kebetulan saya juga selalu memakai aplikasi ini. Tetapi tadi saya lihat Pak Estra punya Bible banyak sekali, koleksi Bible Bapak. Pertanyaan saya, untuk bahasa Indonesia, mungkin itu terjemahan baru, terus bahasa Indonesia sehari-hari, itu koleksinya harus terjemahan lama ya Pak ya? Ya, terjemahan lama, terus terang bahwa kalau terjemahan lama ini saya merasa lebih artinya lebih bagus. Lebih bagus ya. Saya coba beri contoh Ibu ya. Misalnya di Mazmur, kok nggak bisa ya, sabar ya. Di Mazmur pasal yang ke-23 itu Mazmur 23 dalam terjemahan
kita lihat Indonesia terjemahan baru. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, dia bilang lembah kekelaman. Lalu terjemahan dalam Indonesia terjemahan baru, Indonesia sehari-hari, dia bilang, sekalipun aku lihat lembah yang gelap, itu kurang bagus terjemahannya. Tapi kalau Indonesia terjemahan lama, dia bilang, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, itu lebih kuat. Lembah bayang-bayang maut yang memang cocok dengan terjemahan King James dan juga Guide Salmafet dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi memang saya lebih condong ke terjemahan lama, walaupun ada bahasa-bahasa yang karena ini bahasa lama agak sukar, tapi dari sisi artinya itu lebih mendekati bahasa asli. Terus Bapak punya usulan nggak untuk Alkitab bahasa Inggris selain King James, terus NASB, New American Standard Bible, dan ada yang lain lagi nggak Pak yang sebaiknya kita punya koleksi? Ya bisa King James, NIV, Revised Standard Version, New American Standard Bible. New American, ya, oke. Nah, itu 4 menurut saya itu 4 yang terbaik. Ya. Ya. Terus mengenai komentaris Pak, yang seperti Bapak sering kutip-kutip di dalam khotbah Bapak, itu seperti William Barclay, Matthew Henry, itu semua bisa di-download Pak? Kalau yang Henry itu ada, ya. Ini dalam Eastword saja kan ada. Ini semua. Oh ya. Ya, yang sebelah kanan ini ada. Ya, jadi mungkin itu sebagai bantuan untuk untuk ketika kita menyusun satu renungan gitu loh Pak. Ya, betul. Jadi karena itulah makanya saya kalau khotbah selalu juga mengutip-ngutip penafsir ini karena mereka pakar-pakar yang sudah meneliti lebih dulu. Kita ini kan nggak ada apa-apa dibanding mereka. Nah, tapi kenapa saya selalu ngutip, selalu kasih, oh ini Matthew Henry yang ngomong. Jadi jangan saya cuma ngutip, tapi saya anggap saya yang punya. Padahal orang lain punya, itu juga namanya mencuri itu. Ya. Nah, jadi harus jujur secara akademik bahwa ini punya orang, saya cuma ngutip sumbernya di sini. Untuk meneguhkan bahwa yang saya ngomong ini bukan hanya dari diri saya, tapi juga para pakar itu punya pandangan seperti itu. Nah, gitu. Ya. Jadi yang saat ini aplikasi yang Bapak rekomen itu memang eSword itu ya Pak ya? Yang paling baik ya? Saya memakai eSword, saya juga memakai PC Bible 5 ya. PC Bible 5 itu lalu kalau yang online itu saya sarankan saudara itu untuk Bible Hub dan Study Light. Ya. Tadi saya lihat Bapak juga kutip dari Stefan Lex. Memang Stefan Lex punya ada di ini aplikasi ini? Nggak ada di aplikasi. Saya nggak tahu ada di aplikasi, tapi saya punya bukunya. Oke. Ya. Okay. Jadi ini misalnya ya, ini yang Bible Hub ini ya. Pak Isra. Suaranya termute, Pak. Suaranya termute. Suaranya, Pak. Muted. Sorry. Ya, nah
Jadi dengan melihat ini seperti ini, kita bisa lihat ini, ini in the beginning God created, dan seterusnya. Beresit bara Elohim hasamayim haaretz. Bahasa Ibrani-nya kita bisa lihat ini dia bentuk apa. Oh, ini perfect, orang ketiga, maskulin, singular. Ya, itu mempengaruhi arti semua. Ya, itu untuk Bible Hub. Ya, sedangkan kalau yang Study Light ORG ini juga ada bagusnya ini. Ini komentarnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ada Joseph Ben. No. Nah, maka dengan kita melihat itu semua, kita menolong kita. Jadi kita bersyukur bahwa memang era sekarang yang penting adalah belajar saja. Ya. Yang penting mau belajar, dan tentu saja kekayaan semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia sangat miskin. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris dan mau tekun belajar, semua tersedia. Ya, sekarang begitu. Kalau dulu susah, Pak. Susah. Ya, makanya dulu banyak Alkitab mesti dibuka sekitar kita. Orang awam yang tekun belajar bisa jauh lebih pintar dari orang tamat sekolah teologi dan berhenti belajar. Iya, Pak, betul sekali. Banyak orang tanya saya, kenapa saya berbeda dengan teman-teman saya yang sekolah teologi? Saya jawab, karena setelah kita sama-sama tamat, mereka stop belajar. Saya belajar lebih giat di luar daripada waktu kuliah. Ya, karena itulah maka saya bisa tetap update dengan semua perkembangan dunia teologi dan penelitian Alkitab sampai sekarang. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya.